Dan alhamdulillah semakin hari saya semakin membaik dan juga ini loh Mbak, tubuh saya yang mati rasa sebelah ini kayak perlahan itu bisa digerakkan. Lagi Mbak, lah aku kan iki yang sepuh, saya mboten ngertos. Menapa niki sing ngejak mriki dik larine kula Mbak. Oh, berarti dik wau kalih larine nggih. 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 Sekedap nggih kula tak napa nyapa riyen niki, rencang-rencang sing ngempun dugi teng mriki. Oh, nggih monggo Mbak. Oke. Halo semuanya, salam sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Ibu Siti. Tentu saja Ibu Siti ini adalah nama samaran ya. Jadi untuk identitasnya saya rahasiakan semuanya. Oke, Ibu Siti ini berkunjung ke studio saya. Ini dengan tujuan untuk share pengalaman beliau pada saat beliau mengikuti terapi Kun Fayakun di tempat saya. Dan kebetulan beliau ini datangnya bersama dengan anaknya. Jadi anaknya yang mengajak berobat Ibu Siti ini ke tempat saya begitu. Oke, kita langsung saja sambut Ibu Siti. Tapi sebelumnya untuk video ini saya share karena sudah ada kesepakatan ya dari pihak keluarga. Jadi kalian semua jangan takut kalau misalkan Mbak Meda kok share sembarang gitu. Enggak seperti itu. Jadi kita sudah ada kesepakatan dulu kalau ini boleh dijadikan pembelajaran buat kalian semua. Begitu ya Ibu Siti ya? Iya. Oke, kita lanjut saja. Kita langsung saja tanyakan gimana sih kondisinya Ibu Siti ini, kenapa kok bisa ikut pengobatan terapi Kun Fayakun? Itu apa sih penyakitnya? Langsung aja ya kita tanyakan. Oke Ibu Siti, Ibu Siti boleh ceritakan nih, nggak perlu diperkenalkan lagi karena untuk Ibu Siti ini sudah saya berikan nama samaran biar mereka semua tidak mengetahui identitas Ibu begitu. Oke, Ibu bisa diceritakan pengalaman Ibu itu bagaimana saat mengikuti terapi pengobatan Kun Fayakun dengan saya Ibu? Iya Mbak Meda. Awalnya gini Mbak, napa niku pengobatan niki niku sing resarene kula. Jadi saya kula nggih mboten ngertos terus kula dijak nonton YouTube iku lho Mbak, nonton YouTube Mbak Meda. Oh iya. Terus niku diarahke kalih larene kula. Ceritane niku awal mula kan kula niki niki musim penghujan Mbak, musim hujan jauh terus. Terus kula ngepel niku teng ngajingan beliau di depan rumah gitu. Kula pel padahal nggih mboten licin. Tapi hawane kayak enten sing njoroke ngoten lho Mbak. Padahal mbak njoroke ngoten niku lho pokoknya. Didorong ngoten nggih Bu nggih. Ada yang dorong gitu Mbak. Jadi tiba-tiba saya langsung terjatuh. Nah saat terjatuh itu kemudian waktu saya sudah dibawa ke dalam, sudah dibawa ke kamar tuh kayak langsung seketika tubuh saya itu yang sebelah kayak nggak bisa digerakin gitu loh Mbak. Jadi saat itu sudah diperiksakan ke dokter, katanya saya stroke ringan. Oh ngoten nggih. Iya Mbak. Jadi saya takut stroke ringan, sering ke dokter, disuruh terapi ini itu, diobatin ini itu, tapi ya sama aja Mbak, nggak ada perubahan. Itu sudah 2 tahunan Mbak. Nah terus bojone kula niku menyuruh ke tempatnya ustadz atau kayak di ustadz di desa gitu Mbak. Pakai alternatif ya. Kayak alternatif seperti itu. Di kampung gitu nggih. Di desa-desa kayak gitu. Jadi nah kata Pak Ustadz itu katanya ada orang yang bersifat ingin menyelakai gitu Mbak. Tapi saya juga tidak mau suudzon ya Mbak. Pokoknya saya anggap semuanya baik gitu. Tapi saya nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Mungkin juga ada lah Mbak, sebelumnya tetap ada masalah ya Mbak yang namanya bermasyarakat gitu Mbak. Tapi saya juga nggak mau itu nanti jadinya kayak fitnah. Saya nggak mau kayak gitu Mbak. Jadi saya sudah
sudah berobat kepada ustadz itu. Terus saya berusaha Mbak, saya ikhtiar. Nah tiba-tiba anak kula niku nonton YouTube-nya Mbak Maida. Nah nonton YouTube Mbak Maida niku sing napa niku napa namanya Mbak? Itu di nggih, pengobatan terapi kun fayakun itu pakainya tasbih ar-Rahman Ibu. Nah niku Mbak kula diparingi tasbih niku kali larene kula. Sederenge kula difoto riyen nggih Mbak, sanjenge di napa niku didoake riyen. Nggih, betul. Nah, terus setiap malam, tengah malam Mbak, saya berzikir, saya wirid menggunakan tasbih itu yang dari Mbak Maida itu sudah berlangsung selama 1 bulan. Nah itu saya sudah ada ini Mbak, perubahan. Tapi sebelumnya memang waktu pertama terapi itu rasanya memang sangat sakit sekali Mbak. Kalau saya wiridan itu kayak ada yang sesuatu hal yang mau keluar dari tubuh saya. Jadi saya berpikirnya itu bisa jadi itu energi negatif Mbak. Iya. Jadi Mbak Maida sekalian mengobati energi negatif kata anak saya seperti itu. Iya. Karena saya nggak paham Mbak kayak gitu Mbak. Jadi anak saya semua. Nah setelah itu saya sudah 4 kali. Terus setelah itu lanjut lagi Mbak ya itu. Berarti saya terapi dengan Mbak Maida itu sudah ke-7 ini ya Mbak? Iya, berarti karena kan yang 1 kali terapi itu kan 4 kali prosesnya. Kemudian untuk yang berikutnya ini berarti sudah 2 kali ya, mau ke-2 kali proses terapi ini. Iya Mbak, udah ke-7 kali ya. Dan alhamdulillah semakin hari saya semakin membaik. Dan juga ini loh Mbak, tubuh saya yang mati rasa sebelah ini kayak perlahan itu bisa digerakkan. Nah sampai akhirnya walaupun saat ini saya masih masih sesekali merasakan sakit gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah Mbak udah ada perkembangan gitu nggih Bu nggih. Kayak gitu Mbak. Iya, baik. Jadi saya bersyukur sekali. Nah ini karena saya sudah alhamdulillah sudah semakin sehat. Jadi anak saya itu meminta saya langsung ke tempatnya Mbak Maida aja di Semarang karena deket ya Mbak ya. Iya. Saya rumahnya Demak Mbak. Jadi ya, dekat, diantar langsung ini untuk terapi langsung katanya dengan Mbak Maida. Oke, alhamdulillah bisa bertemu ya, dipertemukan di kantor praktik saya. Kemudian sekalian kita di sini ada kesepakatan ini ya buat teman-teman biar ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah mau bersedia bercerita tentang pengalaman Ibu memanfaatkan atau mengikuti terapi kun fayakun di tempat saya. Oke. Terima kasih Bu ya. Nanti kita berbincang lagi ya untuk ngikutin proses berikutnya ya Bu ya. Oke, saya jelaskan dulu kepada teman-teman nih, ini apa sih terapi apa biar semuanya pada tahu ya, pada ngerti ya Bu ya. Oke, ya teman-teman tadi itu adalah cerita dari Ibu Siti ya, pengalaman Ibu Siti mengikuti terapi kun fayakun di tempat kami. Dan untuk terapi kun fayakun ini saya akan jelaskan sedikit apa sih terapi kun fayakun itu. Jadi terapi kun fayakun ini adalah pengobatan alternatif ya, baik itu karena penyakit medis maupun non medis seperti yang Ibu Siti ceritakan tadi, ada terkena sihir atau hal-hal negatif ya Bu ya. Itu tadi itu juga bisa diobati dengan terapi ini. Jadi terapi ini saya akan bekali kepada Anda semua yaitu tasbih ar-Rahman. Untuk tasbih ar-Rahmannya nanti bisa ditaruh di atas segelas air putih yang sudah ditutup, kemudian tasbihnya ditaruh di atasnya. Didiamkan selama 1 malam dan kemudian pagi harinya diminum sampai habis sebelum 3 jam. Dan untuk terapi ini tidak hanya minum air putih itu saja, tapi ada wiridnya juga. Jadi untuk Ibu Siti tadi juga saya berikan untuk wiridnya. Wirid itu harus konsisten ya, kalau habis maghrib ya wiridnya habis maghrib terus begitu. Dan untuk wiridnya saya akan berikan di buku panduan, nanti bisa dicek aja tuh yang sudah ikut terapi kun fayakun biar nanti lebih optimal lagi untuk energinya begitu. Dan wiridnya itu bertujuan untuk membuat hati kita bisa lebih ikhlas menerima semuanya dan bisa berserah diri kepada Sang Maha Kuasa, karena itu adalah kunci dari kesembuhannya.
gitu ya Bu ya. Ibu jadi sekarang sudah merasa ikhlas gitu ya dan berserah diri ya, karena itulah kunci dari kesembuhannya Ibu. Baik, itu dulu ya. Baik teman-teman, itu dulu dari saya. Bagi kalian yang punya masalah yang sama, menderita penyakit yang sama kayak ibu ini, stroke ringan karena diakibatkan oleh hal-hal yang negatif atau apapun itu, silahkan bisa konsultasikan saja di nomor yang tertera di layar ini, atau bisa DM Instagram saya, atau juga bisa inbox Facebook. Oke, terima kasih sudah ikuti video ini sampai habis, sudah menyimaknya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua.